Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kami di dalam mengarungi kehidupan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, nyatakan urapan-Mu buat kami juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan nyatakan semuanya sehingga dengan penyataan urapan yang dari Tuhan akan memampukan kami mengerti apa yang menjadi maksud kehendak dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami akan memasuki firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita masih memasuki masa pandemi dan ibadah masih dibatasi. Oleh sebab itu melalui online inilah kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yeskiel 33 ayat 7 dan ayat 11 tentang menjaga pribadi sebagai umat Tuhan dan keluarga kita. Kita akan membaca dalam Yeskiel 33 ayat 7 berbunyi demikian, saya akan bacakan, yaitu, dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan dan keluarganya adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Karena apa? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia berdosa menjadi umat Tuhan, itu adalah harga yang mahal yang harus dipertaruhkan oleh Tuhan. Dia harus mati di kayu salib untuk membentuk orang berdosa menjadi umat Tuhan. Dosanya diampuni. Nah, oleh sebab itu, umat Tuhan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Begitu pula dengan keluarga umat Tuhan. Keluarga umat Tuhan adalah sesuatu yang berharga sebab keluarga ini adalah manifestasi wujud dari lembaga yang kudus yang dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga pribadi kita sebagai umat Tuhan dan keluarga kita. Khususnya menghadapi pandemi saat ini, kita betul-betul mempunyai tugas yang penting, yaitu kita harus menjaga diri kita sebagai umat Tuhan dan keluarga kita, yaitu keluarga umat Tuhan. Kita diperhadapkan dengan situasi yang mencekam. Kematian sana sini terjadi, kematian personal, kematian dalam keluarga, itu terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita di tengah-tengah kita tidak bisa lepas dari namanya situasi pandemi. Maka itu kita harus menjaga diri kita sebagai umat Tuhan dan sebagai keluarga Tuhan. Jangan sampai kita tergelincir di tengah-tengah situasi pandemi ini. Oleh sebab itu kita harus jaga baik-baik. Oke, saya akan membagi menjadi dua bagian besar.
yaitu penjagaan dari apa saja dan metode penjagaan itu bagaimana. Saya akan masuk menjadikan penjagaan. Kalau kita lihat terbagi menjadi dua, yaitu ayat ke-8, di situ dikatakan bahwa kalau kita melihat teks ini, ya, kita melihat teks ini bahwa umat Israel harus menjaga diri dari kehidupan orang jahat. Ya, kehidupan orang-orang jahat ini harus kita jaga. Jangan sampai mati di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Diharapkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan harus dijaga. Jangan sampai mati sehingga menjadi kehidupan orang yang jahat. Ini adalah kita harus menjaga, sebab banyak yang tergelincir. Umat Tuhan banyak yang tergelincir. Kehidupan manusia juga orang Kristen banyak yang tergelincir menjadi kehidupan yang jadi situasi yang sulit ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita menjaga kehidupan pribadi kita sebagai umat Tuhan, kehidupan keluarga kita jangan sampai menjadi keluarga atau kehidupan yang jahat. Yang kedua, menjaga dari ayat yang ke-11, yaitu kematian sebagai orang jahat atau orang fasik. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari, kematian saat ini begitu membludak. Sangat dengar berita kematian, sini berita kematian, apalagi di khususnya di Direjo ini, kematiannya cukup tinggi. Nah, di sini kita akan melihat, kita harus menjaga diri kita. Kematian memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kematian adalah bagian dari realita kehidupan yang ada. Nah, karakter kematian sebagai orang jahat ini harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Kematian orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya. Fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayub 13 ayat 16. Di sini kita akan melihat, jadi kita harus menjaga diri kita. Kematian pasti akan terjadi. Kematian pasti akan menghampiri kita. Tapi kualitas kematian harus kita jaga. Jangan sampai pribadi kita, personal kita, ataupun keluarga kita apabila menghadapi kematian, jangan sampai kematian kita terkategori menjadi kematian sebagai orang yang jahat atau orang fasik. Kita harus jaga diri baik-baik. Percaya kita kepada Tuhan harus kita jaga di kondisi yang sulit ini. Oleh sebab itu, mari, ini penjagaan yang harus kita jaga di kondisi yang sulit, di kondisi yang cukup mengerikan saat ini. Tapi yakinlah, kita akan ditopang oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, ditopang oleh kekuatan Roh Kudus sehingga kita terkategori menjadi personal atau keluarga yang stabil. Tapi kita tidak boleh main-main. Kita harus menjaga diri kita baik-baik. Sekarang bagian yang kedua, yaitu metode penjagaan. Metode penjagaan ada dua hal. Yang pertama, ayat ke-9 Yeskiel 33, yaitu dengan memperingatkan. Ya, dengan peringatan. Ya, dengan mengingatkan seseorang, maka seseorang akan terhindar dari kecelakaan atau kematian. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diharapkan di situasi yang sulit ini, kita jangan sampai krisis, kekurangan ingatan. Kita perlu diingatkan terus, diingatkan. Sebab dengan peringatan itu, kita akan terhindar. Jadi, mari di kondisi yang sulit ini, kita jangan alergi dengan peringatan-peringatan. Ya.
Kita jangan sampai alergi dengan peringatan-peringatan. Oleh sebab itu, ini supaya apa? Supaya diri kita terjaga. Banyak peringatan yang terjadi dalam diri kita. Yaitu kalau kita melihat teks ini, kita akan melihat bahwa peringatan dari Tuhan itu penting melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, terhadap firman Tuhan, walaupun kita dibatasi kondisi, keberadaan, dan sebagainya, peringatan keberadaan firman Tuhan harus tetap eksis, harus tetap konsisten di dalam diri kita. Hubungan dengan firman Tuhan harus terjaga dengan baik. Sebab dengan peringatan-peringatan akan firman Tuhan, itu akan memampukan kita tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, di kondisi yang sulit kita jangan alergi, jangan kita keras kepala terhadap peringatan-peringatan yang dari Tuhan, khususnya melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus jaga, itu sidang jemaat harus menjaga diri kita baik-baik. Yang kedua, metode penjagaan, yaitu ayat 11, yaitu dengan bertobat. Bertobat sesuai dengan artinya, bertobat adalah berbalik arah. Dari arah yang salah menjadi posisi yang benar. Ya. Nah, kita memang sebagai orang Kristen, kita sudah terkategori orang yang sudah bertobat. Itu tidak bisa disangkali. Tetapi hakikat bertobat harus tetap eksis dalam diri kita. Ya, jangan sampai hakikat bertobat yang ada dalam diri kita tidak aktif karena kekerasan diri kita. Oleh sebab itu, pada hari ini hakikat pertobatan kita yang ada dalam diri kita, di mana kita sebagai orang bertobat harus kita jaga baik-baik. Orang bertobat adalah orang yang posisinya adalah orang yang sudah berbalik dari jalan salah ke jalan yang benar. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan paham. Nah, itu pertobatan harus kita jaga. Oke, pertobatan dari apa? Ya, pertobatan kalau kita lihat ayat yang ke-11, di situ kita akan melihat bahwa pertobatan yaitu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Artinya, kita harus kembali ada di lokasinya Tuhan. Ya. Kembali ke lokasinya Tuhan. Sebab akhir zaman ini banyak orang Kristen yang tidak ada pada lokasinya Tuhan. Ada di lokasi lain. Dan mari di kondisi yang sulit ini merupakan peringatan bagi kita untuk kita kembali kepada lokasinya Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu adalah penting sekali. Sebab kalau kita ada di lokasinya Tuhan, maka kita akan terjaga dengan baik. Ya, terjaga dengan baik. Terjaga kualitas eksistensi kita. Terjaga keluarga kita. Kalau kita ada di lokasinya Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada kondisi yang saat ini ada, walaupun ibadah kita terganggu, tapi substansi dari kembali kepada Tuhan, substansi kita berada di lokasinya Tuhan, harus kita jaga baik-baik. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan, tidak boleh. Kita harus tetap ada di lokasinya Tuhan. Disitulah kita akan terjaga
secara luar biasa. Ya. Oke, berikutnya bagian terakhir. Bertobat dari apa? Yaitu jangan berbuat dosa lagi. Ayat 11. Mari, kondisi yang saat ini berada tentunya akan mengingatkan kita, ya, kita tidak boleh main-main dengan sesuatu yang salah. Kita tidak boleh sembrono. Kita harus hati-hati. Katakan, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah penting. Oleh sebab itu, sidang jemaat, mari kita akan pelihara diri kita baik-baik. Kita akan terus steril diri kita. Berbuat dosa yang ada dalam kancah kehidupan ini, kita harus mampu mengendalikan diri. Sebab kita tidak berbuat dosa lagi, tidak berkecimpung, tidak berkutat lagi dengan dosa, maka kita akan terjaga dengan baik. Walaupun keadaan yang sulit sekalipun, walaupun keadaan yang sangat mengerikan sekalipun, tapi kalau kita dijaga oleh Tuhan, semuanya itu akan beres semua. Oleh sebab itu, mari pada hari ini, melalui firman Tuhan inilah, kita harus jaga diri baik-baik. Diri kita, personal kita harus kita jaga. Keluarga kita harus kita jaga baik-baik. Disinilah melibatkan Tuhan secara optimal adalah satu keniscayaan, keharusan untuk kita mampu menghadapi kondisi yang saat ini terjadi. Oleh sebab itu, pada hari ini, biarlah renungan firman Tuhan ini akan menolong kita dan akan mengantarkan kita pada posisi yang terselamatkan, terlindungi, dan tertolong adanya. Kiranya Tuhan memberkati buat kita. Mari biarlah firman Tuhan akan bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan sidang jemaat masing-masing. Tuhan berkati dan Tuhan menolong buat kita. Mari kita akan tutup dalam doa dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Bapa Surgawi, pada hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah seruan firman Tuhan ini bisa dicerna, dipahami oleh sidang jemaat-Mu. Oleh sebab itu biarlah kekuatan firman Tuhan, kekuatan yang ditopang oleh Roh Kudus akan menjadikan penjagaan yang kuat terhadap sidang jemaat-Mu, baik secara personal maupun secara kekeluargaan. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini hamba-Mu menyerahkan keberadaan sidang jemaat-Mu. Walaupun dalam ibadah banyak tergendala, Tuhan akan tolong, Tuhan melindungi dan senantiasa menyertai. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan, dia menghadapi kondisi pandemi ini, Tuhan memberikan kekuatan senantiasa, kesehatan, dan berkat-Mu boleh terjaga dengan baik. Sehingga sidang jemaat-Mu boleh eksis tetap walaupun ada di kancah suasana pandemi yang ada ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami menyerahkan keluarga sidang jemaat masing-masing, berkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaan masing-masing yang ada, Tuhan akan jaga senantiasa. Pengaruh-pengaruh penyakit, Tuhan akan lindungi senantiasa. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan melepaskan. Bagi sidang jemaat yang sakit, Tuhan akan tolong, Tuhan akan jamah. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Khususnya, hamba-Mu berdoa buat saudara Musa, mari Tuhan Engkau akan jamah.
Biarlah personal ini, keluarga ini betul-betul harus kembali kepada Tuhan. Yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan akan jaga senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan Tuhan akan menolong semuanya. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah. Mari Tuhan akan melindungi dalam perjalanan kami dan berkati keluarga kami, pekerjaan kami, maupun personal kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan tangan hamba-Mu untuk mengedangkan tangan kepada sidang jemaat-Mu untuk masuk dalam doa berkat. Mari kita angkat kedotan kita akan masuk dalam doa berkat. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, kemurahan, anugerah, damai sejahtera, turun dari Allah Bapa, cinta kasih Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan yang diberkati mengatakan bersama, amin. Tuhan berkati.